teman-teman semua. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang jaringan parenkim. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih itu jaringan parenkim? Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat pada seluruh organ tubuhan. Jaringan parenkim memiliki membran sel yang tipis dan jarang mengandung lignin. Sel ini melakukan aktivitas hidup dan mempunyai vakuola yang berisi zat makanan. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena jaringan ini menyusun sebagian besar organ tumbuhan seperti pada korteks, empulur batang, endoderm biji, daging buah, bahkan jaringan antara xilem dan floem. Nah, ciri-ciri jaringan parenkim itu terdiri dari sel-sel hidup, memiliki dinding sel primer, memiliki banyak vakuola, memiliki ruang antar sel, dapat membelah dan berdiferensiasi, dan umumnya berbentuk memanjang atau berlekuk-lekuk. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari jaringan parenkim. Di jaringan parenkim terdapat epidermis, yang merupakan lapisan terluar dari daun yang berfungsi sebagai pelindung, terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya, terdapat kutikula, yang merupakan lapisan lilin di atas epidermis yang berfungsi sebagai penguapan air. Nah, selanjutnya ada mesofil, jaringan di antara epidermis atas dan bawah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Terbagi menjadi dua, yaitu parenkim palisade yang merupakan sel-sel yang berbentuk tiang, yang padat dan kaya akan kloroplas. Yang kemudian ada parenkim spons, yang merupakan sel-sel yang tidak beraturan dengan banyak rongga udara. Dan selanjutnya ada stroma. Stroma merupakan celah pada epidermis bawah yang diapit oleh sel penjaga yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dan yang terakhir ada berkas pembuluh yang merupakan jaringan pengangkut air dan nutrisi yang ada di dalam mesofil. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari jaringan parenkim. Seperti namanya, jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan dasar. Kemudian, jaringan parenkim merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, terutama pada parenkim yang mengandung kloroplas, seperti parenkim palisade. Selanjutnya, fungsi dari jaringan parenkim yaitu penyimpanan cadangan makanan seperti padi, gula, protein, dan lemak. Dan selanjutnya, fungsi dari jaringan parenkim sebagai regenerasi dan penyembuhan luka karena sifat sel parenkim yang mati mampu membelah untuk menggantikan jaringan yang rusak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari jaringan parenkim, di jaringan parenkim pula memiliki variasi yang dibedakan berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan fungsi, terdapat 6 jenis parenkim. Yang pertama, itu adalah parenkim penimbun atau storage parenkim. Parenkim penimbun sebagai tempat untuk penyimpanan cadangan makanan berupa pati, berupa protein, maupun metabolit sekunder berupa tanin, alkaloid, maupun flavonoid. Di jaringan parenkim penimbun memiliki vakuola yang besar dan dinding selnya yang tipis yang berbentuk isodiametris atau ukurannya yang sama. Yang kedua, itu adalah parenkim air, di mana parenkim air memiliki vakuola yang besar berisikan air, lendir, ataupun mucilaginosa yang berfungsi sebagai cadangan air. Parenkim air dijumpai pada tumbuhan xerophyte atau epiphyte, yang contohnya itu adalah tumbuhan kaktus. Parenkim air termasuk dalam storage parenkim, tetapi secara khusus beradaptasi dalam menyimpan air dan dalam jumlah yang besar untuk mengatasi periode kekeringan. Selanjutnya yaitu parenkim asimilasi. Parenkim ini merupakan jaringan yang banyak mengandung kloroplas sehingga berperan sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis karena kaya akan klorofil. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan florenkim atau jaringan florenkima. Berdasarkan letaknya, parenkim asimilasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada parenkim palisade, terletak tepat di bawah epidermis atas daun. Sel-selnya berbentuk memanjang dan rapat sehingga sangat efisien untuk menangkap cahaya matahari. Yang kedua ada parenkim spons. Parenkim spons terletak di bawah parenkim palisade, memiliki banyak rongga udara yang membantu pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Jadi, kedua jenis parenkim asimilasi ini bekerja sama dalam proses fotosintesis. Palisade memenangkan cahaya, sedangkan spons untuk memfasilitasi pertukaran gas. Variasi jaringan parenkim berdasarkan fungsi selanjutnya yaitu parenkim pengangkut.
Parenkim pengangkut merupakan jaringan parenkim yang berhubungan langsung dengan jaringan pengangkut sindang dan floem. Dan untuk letaknya itu biasanya berada di sekitar dari jaringan pengangkut. Nah, fungsi penting dari parenkim pengangkut yaitu mendukung transportasi zat di dalam batang maupun daun. Nah, fungsi yang lainnya yaitu pertama transportasi lateral, di mana jaringan parenkim pengangkut ini nanti akan mengalirkan air, garam mineral, dan juga hasil dari fotosintesis itu secara menyamping. Maksudnya itu yaitu mengedarkan ke arah samping antar jaringan. Selanjutnya yaitu menyimpan cadangan makanan yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu mendukung fungsi fisiologi silen dan floem, di mana dia akan menjaga keseimbangan metabolisme dan pertukaran zat di sekitar jaringan pengangkut. Nah, adapun analoginya ibaratkan kalau jaringan parenkim pengangkut ini merupakan jalan kecil di pinggiran jalan utama yaitu silen dan floem. Nah, nanti yang akan membantu mendistribusikan zat agar merata ke seluruh jaringan. Selanjutnya yaitu parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka merupakan jaringan parenkim yang berfungsi ketika tumbuhan mengalami kerusakan atau luka. Nah, parenkim ini berasal dari jaringan yang terdiferensiasi menjadi jaringan baru untuk menutupi bagian yang terluka. Nah, sifat dari jaringan ini yaitu yang pertama itu meristematik, di mana sel-selnya itu masih aktif membelah untuk membentuk jaringan baru menutupi luka. Selanjutnya yaitu dikenal juga dengan falogen, di mana falogen ini nanti akan membentuk lapisan pelindung baru atau disebut juga dengan kalus, yang nanti itu akan melindungi bagian tumbuhan dari infeksi dan kehilangan air. Selanjutnya, kalus ini merupakan kumpulan dari sel-sel baru yang fungsinya itu hanya sementara untuk menutupi luka sampai jaringan baru yang permanennya itu terbentuk. Nah, adapun contoh dari parenkim penutup luka ini ketika pada batang yang dipotong. Nah, nanti kalus akan terbentuk dan menutupi luka-lukanya. Selanjutnya itu pada tanaman steak, di mana setelah kalus itu menutupi luka, nah kalus ini akan menjadi tempat untuk tumbuhnya akar baru. Jaringan parenkim juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk selnya. Terdapat 4 jenis utama, yaitu parenkim palisade, parenkim spons, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Pertama, parenkim palisade. Parenkim ini memiliki sel-sel memanjang dan rapat tersusun secara vertikal serta mengandung banyak klorofil. Biasanya terletak tepat di bawah epidermis atas, daun, dan berfungsi utama untuk menangkap cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Yang kedua ada parenkim spons. Parenkim ini menyusun bagian mesofil daun dengan selnya yang bentuknya tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel. Ruang-ruang ini berfungsi untuk pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, ada parenkim bintang. Parenkim ini memiliki sel berbentuk bintang dengan lengan-lengannya saling berhubungan, sehingga membentuk jaringan yang kuat namun tetap ringan. Biasanya terdapat pada tangkai bunga atau batang tanaman air seperti kana SP. Dan yang keempat, parenkim lipatan. Pada jenis ini dibanding sel-selnya berlipat-lipat dan mengandung kloroplast. Lipatan tersebut memperluas permukaan fotosintesis sehingga banyak dijumpai pada tumbuhan monokroptil seperti padi dan jagung. Jadi, secara keseluruhan, perbedaan bentuk parenkim ini menyesuaikan fungsi dan lokasi jaringan di dalam tumbuhan, baik itu untuk fotosintesis, pertukaran gas, maupun pemuatan jaringan. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibedakan menjadi 6 jenis, seperti parenkim air, asimilasi, udara, penimbun, pengangkut, dan penutup luka. Sedangkan berdasarkan bentuknya, ada parenkim palisade, spons, bintang, dan lipatan. Jadi secara keseluruhan, jaringan parenkim tidak hanya menjadi penyusun dasar tumbuhan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan, metabolisme, dan kelangsungan hidup tumbuhan.